Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 9, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai induksi magnet dan gaya Lorentz. Nah, kita bahas dulu induksi magnetnya. Nah, ilmuwan Hans Christian Ørsted itu menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, inilah arus listrik dapat menimbulkan medan magnet tersebutlah yang dinamakan dengan induksi magnet. Nah, untuk pada induksi magnet itu ada arus listrik, ada juga medan magnet. Nah, di situ arahnya kalau untuk menentukan arah arus listrik dan medan magnet pada induksi magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, gimana caranya? Untuk jempol itu untuk menunjukkan arusnya, sedangkan keempat jari kita itu, empat jari yang menggenggam itu, dia menunjukkan medan magnetnya. Contohnya seperti di gambar ini. Nah, untuk induksi magnet pada kawat lurus. Nah, pada kawat lurus, misalnya arahnya ke atas ya, arah arusnya ke atas. Berarti kan begini, jempolnya ke atas, kemudian keempat jarinya melingkari arus. Gitu. Nah, kalau ke bawah, ya berarti arahnya ke sana. Gitu. Tuh. Nah, kemudian ini induksi magnet untuk kawat yang melingkar. Kawat yang melingkar gimana? Nah, misalnya dia arah arusnya ke atas, ini muter, ya berarti ya kamu jempolnya mengikuti arus tersebut, set, gitu. Nah, jangan lupa pakai tangan kanan ya. Oke, nah kemudian, nah ini untuk arus pada kumparan, induksi magnet pada kumparan. Nah, ini untuk arah arusnya ke sana, begitu, arusnya ke sana. Nah, sehingga medan magnetnya, arah medan magnetnya ini ya, yang hijau ini. Tuh. Nah, selanjutnya konsep gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu merupakan gaya yang dapat dihasilkan dari kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Gaya yang dihasilkan dari kawat berarus yang berada dalam medan magnet, atau kawat berarus yang berada dalam medan magnet itu akan mengalami gaya. Nah, gaya tersebut yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Nah, untuk gaya Lorentz, semakin besar arus listrik, gaya Lorentz-nya semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz juga semakin besar. Kemudian semakin panjang kawatnya, gaya Lorentz-nya juga semakin besar. Nah, ini untuk rumus mencari besarnya gaya Lorentz. Rumusnya seperti ini. F sama dengan B kali I kali L. F-nya untuk gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. B-nya adalah medan magnet, satuannya Tesla. I-nya adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan L-nya adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Ingat ya, untuk mencari besarnya gaya Lorentz, rumusnya F sama dengan B dikali I kali L. BIL. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya masih konsep gaya Lorentz. Nah, kan tadi untuk mencari besarnya gaya Lorentz. Nah, gaya kan memiliki arah ya. Nah, itu gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Caranya gimana? Caranya seperti ini, sesuai pada gambar. Posisinya seperti ini. Gitu ya. Nih, seperti menembak tapi jari tengahnya ke samping. Gitu. Nah, untuk jari tengah, dia itu menunjukkan gaya Lorentz-nya atau F. Kemudian jari telunjuk dia menunjukkan medan magnetnya, dan jempol atau ibu jari dia menunjukkan arus listriknya. F, B, I. Gitu ya, diingatnya ini F, B, I. Gitu. Ini
F, B, I. Itu ini. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, tanganmu seperti ini, tangan kananmu seperti ini posisinya. Kemudian jari tengah itu menunjukkan gaya Lorentz-nya atau F. Kemudian jari telunjuk menunjukkan medan magnetnya atau B. Kemudian ibu jari menunjukkan arus listrik atau I. Nah, kita biar lebih mudah ingatnya ya. Ini FBI, FBI. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan gaya Lorentz itu apakah dia masuk bidang atau keluar bidang, itu menggunakan simbol seperti ini untuk memudahkannya. Nah, apabila ini gaya Lorentz-nya ya, gaya Lorentz, kalau nanti simbolnya X berarti dia masuk bidang. Masuk bidang maksudnya bidang mana? Bidang kertas, bidang kertas depanmu atau di tempat soal tersebut begitu. Kemudian kalau keluar bidang, dia itu berarti dia menjauhi kertas atau mendekati kita begitu. Begitu. Nah, ini ya. Nah, untuk keluar yang keluar bidang, untuk gaya Lorentz yang keluar bidang simbolnya adalah titik. Tandanya titik. Nah, kalau masuk tandanya X, silang begitu. Oke, kita cocokkan ya apakah ini betul dan bagaimana kita mempraktikannya. Nah, ini. Di sini B-nya ke bawah, arah B-nya ke bawah, kemudian I-nya ke kanan. B ke bawah, I ke kanan. Ingat-ingat FBI. B ke bawah, I ke kanan. Berarti gimana? Oke, kita praktekkan ya. Wait. B ke bawah, I ke kanan. Nah, seperti ini. Ingat-ingat FBI gitu kan. Nah, tadi soalnya B ke bawah, I ke kanan. B-nya menghadap bawah, I-nya ke kanan. Berarti kita diputar aja tangannya gitu. Nah, berarti ini arahnya jari tengahnya atau gaya Lorentz-nya dia masuk bidang kertas depanmu. Begitu, atau menjauhi kita. Nah, kalau menjauhi kita berarti arah gaya Lorentz-nya itu masuk. Oke, next ya. Selanjutnya yaitu yang satunya ini. Nah, yang satunya ini arahnya masuk ya, betul. Tandanya silang. Nah, selanjutnya yang satunya ini I-nya ke atas, B-nya ke kiri. I ke atas, B-nya ke kiri. I ke atas, B-nya ke kiri. Apakah betul keluar? FBI. I ke atas, B ke kiri. Seperti ini. I ke atas, B ke kiri. Nah, gaya Lorentz-nya dia mendekati kita, menunjuk kita. Nah, itu berarti dia namanya keluar karena dia keluar bidang kertas depanmu atau mendekati kita. Nah, kalau mendekati kita berarti keluar. Kalau menunjuk kita berarti arahnya arah gaya Lorentz yang keluar. Berarti simbolnya, tandanya titik. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga panjangnya 9 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Seperti biasa, diketahui ditanya jawab. Diketahui panjang kawatnya atau L-nya 9 meter. Kemudian arus listriknya 5 mA. I-nya 5 mA. Nah, dijadiin ampere ya. Miliampere ke ampere. Naik 3 bagi 1000. Jadinya 0,005 ampere. Kemudian medan magnetnya besarnya 8 Tesla. B-nya 8 Tesla. Yang ditanya gaya Lorentz-nya berapa? Kemudian dijawab F sama dengan B kali I kali L. Dikalikan semua, nah hasilnya ini. Jadi gaya Lorentz yang timbul adalah 0,36 Newton. Nah, selanjutnya contoh soal lagi gaya Lorentz tapi dilengkapi dengan
arah gayanya. Nah, perhatikan ya. Penghantar listrik berarus I 10 ampere. I-nya 10 ampere diletakkan pada medan magnetik B-nya 0,5 Tesla. Keduanya saling tegak lurus seperti pada gambar. Keduanya seperti ini. Letaknya seperti ini. B ke bawah, I-nya ke kanan. Tegak lurus ya mereka ya. Nah, itu. Jika panjang penghantar yang berada dalam medan magnetnya 25 cm, berapa besar gaya Lorentz dan tentukan arahnya? Nah, kita hitung dulu ya. Diketahui I-nya 10 ampere, B-nya 0,5 Tesla, L-nya 25 cm. Nah, ini cm dijadikan meter. 25 cm jadi meter 0,25. 0,25 meter. Itu. Nah, ditanya gaya Lorentz-nya dan arah gaya Lorentz. Nah, kita hitung dulu gaya Lorentz-nya. F sama dengan B kali I kali L. Makanya dimasukkan, dihitung, dan ketemu hasilnya 1,25 Newton. Kemudian arahnya gimana? Arahnya, nah kita tentukan ya. Pakai kaidah tangan kanan. Ini B-nya ke bawah, I-nya ke B ke bawah, I ke kanan. Kita praktekkan. FBI, B ke bawah, I ke kanan. Seperti ini. B ke bawah, I ke kanan. Maka jari tengahnya, F-nya masuk bidang kertas atau menjauhi kita. Kalau menjauhi kita berarti dia arahnya masuk bidang. Itu tadi tandanya. Tanda untuk gaya Lorentz-nya yaitu masuk bidang X atau silang gitu ya. Nah, seperti itu untuk konsep gaya Lorentz. Tadi ya kita sudah membahas induksi magnet dan gaya Lorentz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.